Hai semuanya, selamat datang di Sela Podcast bersama gue Ben. Kali ini gue mau sharing soal COVID-19 yang sudah sangat menjadi headline di dunia. Dan gue sangat ada gambar yang sangat membuat gue sedih banget. Jadi tuh bumi lagi dirawat, lalu lagi dilihat nih sama planet-planet lain gitu. Itu kayak menggambarkan kalau bumi itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Itu ngebuat gue kayak, wow, apa bumi sekarang lagi pengen rehat dulu ya gitu. Dengan kesibukannya, kan selama ini kan bumi selalu bergerak terus tanpa henti. Nah, yang gue pikirin pas lagi COVID ini adalah sebelum sampai sekarang itu adalah gimana ya posisi gue, atau apa sih yang dirasain ketika gue atau pendengar kalian nih yang lagi dengerin podcast ini tuh di sana gitu posisinya, di negara yang bener-bener lagi terjangkit parah. Apa yang bakal lo pikirin? Udah otomatis kalau gue pasti bakal lompat mati gitu. Dan lo gak bakal kepikiran kan kayak lo harus beli masker dulu, atau lo harus naikin harga masker, atau lo harus naikin harga hand sanitizer, atau lo harus ngeborong semua makan di supermarket. Pasti lo gak bakal kepikiran kayak gitu. Dan di balik pemikiran gue yang parno gitu, muncul nih pemikiran gue yang lain. Apa mungkin di Indonesia ini menjadi satu keuntungan gitu, karena kita punya negara yang gak terlalu berdekatan seperti negara China, kan dia langsung tok gede gitu. Kalau kita mungkin misah-misah dan berjauhan, itu mungkin agak bisa memperlambat sistem penyebaran COVID ya. Itu asumsi gue doang sih, tapi gak tahu. Dengan bersyukurnya kita, mungkin kita bisa lebih tenang ya ngadapin sesuatu berita mungkin yang kadang berita itu juga gak jelas gitu asal usulnya. Dan gue sempat punya pemikiran lagi kayak gini, gimana kalau misalkan gue atau orang-orang yang lagi dengerin podcast gue ini jadi presiden gitu. Lu harus ngeluarin gagasan, lu harus terima attack dari kanan kiri depan belakang, lu harus jaga kesehatan lu harus tetap on fire, tetap kuat visinya, lu harus mengemban visi lu sampai lu selesai masa jabatan, lu harus mikirin gagasan yang tepat, yang cerdas gitu kan. Dengan keadaan yang sekarang itu gak mudah gitu menurut gue ya untuk memutuskan itu. Tapi menurut gua, ayolah teman-teman gitu, rekan-rekan yang mendengar podcast ini, ayolah kita benar-benar mendukung apapun keputusan pemerintah untuk saat ini gitu loh. Karena gue yakin setiap keputusan yang dibuat untuk saat ini itu adalah keputusan yang dipikir atau dibuat itu gak cuma sama satu kepala. Pasti banyak kepala, banyak yang ngasih tanggapan A, B, C, D, F, G gitu. Tapi jangan lu malah buat aneh-aneh kayak dikasih libur malah ke puncak gitu kan. Ngapain coba, mendingan lu di rumah, disuruh diam di rumah malah pergi main. Itu sama aja kayak lu abis dimandiin mak lu sore-sore, terus lu ngeliat keluar atau lu diajakin temen lu main bola lagi, lu keringetan. Itu mah namanya sama aja gitu, gak ada bener-benernya. Tapi menurut gue emang bener gitu ya, setiap hal yang atau bencana yang datang ke kita gitu selalu memberikan kita dampak positif. Kayak sekarang nih orang-orang lagi sering banget yang namanya cuci tangan gitu kan, pakai hand sanitizer dan lain-lain. Dan itu kebiasaan baru sebenarnya yang positif buat kita gitu. Dan untuk teman-teman sekalian, yang awalnya mungkin kalau gue tuh karena gue orang yang seneng banget makan di nasi padang sama di warteg, itu gak pernah pakai sendok. Dan ketika ada kayak gini kayak lebih wanti-wanti, gue harus pakai hand sanitizer nih biar aman gitu kan. Pokoknya lebih safety lah, lu ngerasa kayak harus waspada tinggi gitu, karena lu ngerasa itu butuh. Dan juga kadang gue kalau ngelihat berita-berita dari sosial media atau akun-akun di Instagram, di Twitter, di aplikasi berita tuh kayak terlalu
terlalu lebay gitu, sehingga menimbulkan kepanikan, stigma negatif. Kayak gue kalau ngeliat Line Today nih, itu kan jelas gitu ya, kayak kematian berapa, terinfeksi berapa, terus negatif berapa gitu. Yang gue lihat tuh selalu negatifnya. Oh, banyak nih yang negatif gitu kan, positif sekian, atau yang sembuh sekian, atau yang meninggal sekian gitu. Tapi bukan berarti gue ngeremehin yang positif sekian orang, bukan. Maksudnya gini loh, lebih ke arah paradigmanya aja yang mungkin kita tuh harus tetap stay positif gitu. Yang namanya bencana itu yang gak bakal enak gitu loh, mana ada bencana enak. Dan seiring berjalannya bencana ini, gue sangat mengapresiasi penuh gitu, respect tertinggi gue lah untuk para dokter, para perawat di seluruh negara yang udah mengabdikan dirinya gitu untuk mengemban tugas mulia ini, yang mungkin ini bukan kayak, it's not about money gitu loh. Ini misi kemanusiaan yang mungkin juga orang tuh kayak, emang udah tugasnya dokter kayak gitu mah, emang udah tugasnya perawat kayak gitu mah. Woi gila, kalau lo di posisi dia lo pasti bakal give up lo. Tapi dengan keadaan lo gak ngerasa diri lo punya tugas mulia ya, itu capek pasti. Dan apalagi kita tuh udah sempat dengar beberapa berita yang bilang kalau ada beberapa perawat atau dokter yang tertular gitu. Kalau gue di posisi itu, gue nggak tahu sih bakal kayak gimana keadaannya. Ada yang menjerit-jerit pasti kayak minta tolong dan lain-lain. Ada yang mungkin lagi ngambilin oksigen buat nolong orang. Itu pasti rumit banget. Tapi kenapa gitu ya, setelah gue nonton YouTube-nya Om Deddy, kenapa gitu loh, kenapa banyak rumah sakit yang kayak gitu yang membuat itu jadi bisnis gitu. Padahal nih sekarang nih kita nih lagi ngalamin misi kemanusiaan banget, yang gue gak habis pikir lagi dah. Tapi gue akhir-akhir ini baca berita sangat baik gitu dari beberapa artis, influencer, youtuber atau startup yang membuat salah satu gerakan tersendiri itu. Kayak artis-artis sekarang lagi ngumpulin dana nih buat menolongin teman-teman yang mungkin kekurangan dana untuk COVID-19 gitu kan. Ada yang YouTuber juga bikin challenge dirinya sendiri untuk dapat target sekian, untuk nanti uangnya bakal didonasiin gitu. Ada Ruang Guru juga yang ngasih beberapa kuota untuk anak-anak yang diliburkan sekolah agar mereka tetap sekolah gitu, tetap belajar maksud gue. Itu salah satu gerakan kecil yang sedikit membantu gitu untuk ngebasuh paniknya di Indonesia ini. Nah, yang gue baca-baca juga sih, kalau nggak hoax ya, jadi tuh Cina tuh udah sempat nemuin obat untuk virus ini gitu. Ya mudah-mudahan aja sih obat ini benar-benar manjur gitu, dan katanya sih bakal segera diproduksi massal gitu. Mudah-mudahan aja ini kabar baik untuk seluruh dunia gitu ya. Dan menurut gue ini jadi pelajaran banget sih, khususnya untuk negara-negara yang mungkin berkembang kayak negara kita nih. Mungkin aja ini baru titik awal gitu. Nanti kalau ada virus lagi yang lain, ya seenggaknya kita bisa lebih mawas diri lebih jauh gitu. Ya emang sih kita gak bisa salahin kondisi negara juga yang sekarang lagi posisinya membangun gitu. Ya pokoknya dari gue untuk teman-teman sekalian, tetap semangat menjalani hidup ini. Kalau menurut pemahaman gue itu, hati yang gembira adalah obat. Jadi tetap gembira. Ya kita tahu kita lagi dalam kondisi tidak baik, tapi tetap cari hal-hal yang membuat kita gembira gitu. Lalu juga untuk teman-teman tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer, tetap ikutin berita-berita sekarang. Kasih tahu teman-teman atau rekan-rekan yang belum tahu tentang corona, udah banyak banget di internet. Untuk teman-teman juga nih yang kerja di rumah atau
ada teman-teman kita yang masih kerja, termasuk gua itu. Pokoknya tetap semangat dah. Dan untuk teman-teman yang masih dengerin Sela Podcast sampai sekarang, terima kasih banyak udah dukung Sela Podcast. Dari gua sangat-sangat terima kasih. Pokoknya sehat terus teman-teman, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap berdoa apapun keadaannya. Dan thank you, gue pamit undur diri. Jangan lupa sharing.